dahsyat atas kita, dan kesetiaan Yahweh untuk selamanya. Haleluya Yahweh, haleluya Yeshua, haleluya Ruach HaKodesh, puji haleluya, puji haleluya, puji haleluya, puji haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh, berfirmanlah kepada kami mempelai-mempelai kudus Adoni Yeshua Mashiach siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Adoni Yeshua Mashiach dan di dalam persekutuan dengan Ruach Kodes, kami sambut Dafar Elohimmu, Dafar Adoni Yeshua Mashiach. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk mempelai-mempelai Adoni Yeshua Mashiach. Ya, sahabat Salam bagi kita yang hadir pada offline maupun juga yang hadir secara online. Ya, puji Bapak Yahweh, kita dapat berkumpul kembali pada sabat ini. Ya, kita mengucap syukur ya, di saat ini kita sudah memasuki tahun baru ya, tahun 5785. Ya, kita kemarin baru memasuki tahun baru 5785 1 Tisri kemarin ya. Ya, Sana Tova ya. Selamat tahun baru ya. Selamat merayakan Yom Teruah Rosh Hashanah ya. Kemarin kita sudah beribadah pada saat tahun baru tanggal 1 Tisri 5785. Puji Bapak Yahweh, di bulan Tisri ini ada 3 hari raya besar. Nanti tanggal 12 kita akan rayakan hari raya Yom Kippur, dan tanggal 16 atau 17 sebelum jam 6 sore, tanggal 17-nya, atau tanggal 16 setelah jam 6 sore, kita masuk ke Sukkot, ya, hari raya Pondok Daun. Dan nanti kita juga akan beribadah ya secara online. Puji Bapak Yahweh, kita saat ini akan mendengarkan Dafar Elohim, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan ataupun menerangkan secara singkat ya mengenai ibadah kita ini ya. Kenapa kita harus beribadah berbeda ya dari sebelum-sebelumnya. Artinya ibadah kita ini adalah ibadah menyembah nama Yahweh Elohim Zebaot Besem Adoni Yeshua Mashiach Biruah Kodes. Ini yang selalu saya sampaikan sebelum kita masuk ke Dafar Elohim ya. Kita akan melihat visi misi dan juga hierarki Samaim dan juga latar belakang ibadah kita di YRH Ministry. Ya, kita masuk ke visi misi ya. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, visi kita adalah masuk ke Samaim, masuk ke surga ya. Itu visi. Itu tujuan kita ya. Tujuan yang luar biasa ya. Tetapi lebih dahsyatnya lagi, kita masuk ke Samaim itu dengan tidak mengalami yang namanya kematian ya. Itulah yang namanya rapture ya, diangkat ya. Tetapi lebih spesifik lagi, yang disebut rapture itu adalah kita dijemput ya, dijemput oleh Adon Yeshua HaMashiach. Nanti Adon Yeshua HaMashiach itu akan turun ya dari Samaim, dia akan menunggu kita di awan-awan ya. Artinya dia akan menjemput kita. Nanti ketika dia di awan-awan, kita akan diangkat hidup-hidup ya. Jadi tubuh kita ini, tubuh jasmani kita ini akan diangkat hidup-hidup. Jadi tidak ada yang namanya kematian. Artinya tidak ada yang namanya roh kita diangkat terus tubuh kita ini tergeletak, tidak ya. Tetapi hidup-hidup semuanya ya. Semua fisik kita ini hidup-hidup. Jadi tidak ada yang tertinggal. Fisik kita tidak ada yang tertinggal, dan ketika di udara langsung diubah. Ya, tubuh fisik kita ini langsung diubah menjadi tubuh kemuliaan. Ya, itu yang
harus kita pahami mengenai visi dari rapture tadi ya. Jadi kita tidak mengalami kematian ya. Jadi kita hidup-hidup diangkat dan diubah menjadi tubuh kemuliaan ya. Artinya tubuh kemuliaan itu tubuh kekal ya. Tidak akan mengalami kematian lagi. Makanya setiap kita menyatu dengan tubuh dan darah Adoni Yeshua Mashiach ya, selalu dikatakan barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia tidak akan mati ya, dia akan hidup kekal di dalam kerajaan Samaim ya. Artinya setiap kita makan dan minum tubuh dan darah Adoni Yeshua Mashiach, kita tidak mati ya. Jadi kita jangan berasumsi yang lain-lain ya. Yang disebut mati itu ya mati pertama, ya mati dikubur, itu mati. Tapi dikatakan kita tidak akan mati dan kita akan masuk ke dalam kerajaan Samaim ya selama-lamanya. Itu visi kita ya. Dan kita memiliki pelayanan atau kantor pusat itu di Samaim ya, Yerusalem baru ya. Artinya karena ini adalah perintah, maka kita memiliki kantor pusat itu di surga, di Samaim ya, bukan di dunia ini ya. Karena berbeda ya, setiap orang mendirikan yang namanya pelayanan atau mendirikan yang namanya suatu peribadatan ya, itu pasti memiliki visi misi masing-masing ya. Dan biasanya kalau orang yang mendapat karunia-karunia tertentu, itu biasanya dia akan melakukan sesuatu yang namanya pandangan yang ke depan ya, seperti kita ini, bahwasanya kita itu memiliki kantor pusat itu di Samaim ya, bukan di dunia ini ya. Dan kita memiliki gembala agung, sinode pusat kita itu adalah YYRH Ehad ya, Yahweh Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh Ehad, satu adanya ya. Jadi YYRH Ehad itulah gembala pusat kita ya, bukan manusia, bukan saya atau siapapun di muka bumi ini ya. Kita ini hanyalah gembala cabang ya. Artinya kalau gembala pusat itu dia punya otoritas ya terhadap gembala-gembala cabang ya. Di dunia saja yang namanya gembala pusat itu punya otoritas terhadap cabang-cabangnya ya. Tapi kita begitu juga. Gembala pusat kita adalah YYRH Ehad, dia punya otoritas terhadap saya dan kita semua ya, mempelai Adoni Yeshua Mashiach. Jadi artinya jikalau ada orang di luar sana yang mengklaim gembala palsu ya atau Mesias palsu, itu berarti menunjuk kepada gembala pusat ya. Karena hanya gembala pusatlah yang punya otoritas ya. Jadi kalau kita menghina gembala pusat, maka urusannya beda ya. Urusannya bukan urusan cuma di dunia, tetapi urusannya juga sampai di alam roh ya, sampai di dalam kekekalan. Artinya ya kalau kita menghina YYRH Ehad ya, itu sudah pasti tidak mungkin masuk ke Samaim ya. Apapun alasannya tidak mungkin masuk ke Samaim kalau kita sudah menghina yang namanya YYRH Ehad ya. Itulah visi kita ya, dan misi kita. Misi kita itulah yang disebut dengan ready to rapture. Siap untuk rapture ya, siap untuk masuk ke dalam Samaim, ke dalam surga, siap untuk dijemput ya oleh mempelai kudus kita Adoni Yeshua HaMashiach. Itu adalah visi misi dari YYRH Ministry. Lalu kita akan masuk ke hierarki Samaim ya. Jadi hierarki Samaim ini adalah suatu struktur ya dari Samaim ya. Jadi artinya sebenarnya struktur di dunia ini itu diilhami dari struktur di Samaim ya. Itu yang harus kita pahami. Karena di Samaim itu ada yang namanya juga tahta ya. Tahta itu di mana YYRH Ehad lah yang bertahta di dalam kerajaan Samaim ya. Dan kita mempelai HaMashiach, kita juga duduk di tahta, makanya disebut mempelai. Makanya banyak firman yang mengatakan kita ini akan didudukkan bersama-sama dengan YYRH Ehad dan menghakimi 12 suku Israel dan juga menghakimi bangsa-bangsa. Jadi bisa dibayangkan posisi dari mempelai HaMashiach ini luar biasa ya. Karena kita itulah
yang akan menghakimi di hari penghakiman nanti, ya, menghakimi seluruh dunia, ya, bangsa-bangsa dan 12 suku Israel, ya. Itu suatu posisi yang luar biasa, ya, karena kita adalah mempelai kudusnya Hamasya, dan kita sudah dipilih sejak sebelum permulaan dunia, ya. Kita dipilih bukan karena perbuatan kita, bukan. Kita dipilih bukan karena kita melakukan hal-hal yang baik, tidak. Bahkan sebelum ada pun kita sudah dipilih. Ya, jadi bisa dibayangkan ya, posisi kita itu, kita belum ada saja sudah dipilih. Ya, berarti apa? Berarti kita ini penting. Ya, VVIP, istilah dunianya, very very important person, ya. Jadi kita adalah orang-orang yang sangat-sangat penting, ya, di dalam hidup ini. Ya, jadi kalau kita mengklaim wah itu orangnya nggak benar segala macam lah, ya, apalagi yang namanya menghakimi, ya. Makanya saya bilang hati-hati, kita jangan sampai menghakimi orang, ya, apalagi mengucapkan kata-kata itu tidak benar apa segala macam, ya. Karena apa? Karena urusannya bukan cuma urusan di dunia, tetapi urusannya di alam roh, ya, di alam roh. Nanti kita akan lihat apa yang disebut dengan kematian, ya. Lalu di tahta itu ada metrai, ada perjamuan, ada urapan kudus, ada Holy Family, dan juga hidup di Samain, ya. Ini saya selalu ulang-ulangi, ya, supaya kita mengerti 5 hal inilah yang diberikan, ya. Saya rangkum 5 hal ini karena semuanya sangat banyak sebenarnya, ya. Tapi untuk mencakup semuanya 5 hal inilah yang saya rangkum sehingga ada 5 hal yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi mempelai Hamasya. Yang pertama bicara metrai itu bicara baptisan, ya, bicara pengudusan, ya, makanya dikatakan barang siapa yang dilahirkan dari air dan dari roh, maka dia yang layak masuk ke Samain. Tapi yang tidak dilahirkan dari air dan dari roh, dia tidak layak masuk ke Samain. Artinya apa? Ini bicara baptisan, ya. Kita bicaranya pentahiran, pengudusan, ya, sama baptisan pentahiran. Kita dikuduskan karena inilah yang diperlihatkan kepada saya 16 tahun yang lalu, ya, mengenai pentahiran. Karena setiap saya melakukan pentahiran selalu ada yang melihat, dan bahkan terakhir ada Ruach HaKodes, burung merpati yang bercahaya di atas kepala saya, dan itu disaksikan oleh banyak orang, lebih dari 10, ya, hampir sekitar 20 orang, ya. Artinya apa? Saya dibukakan ini karena dulu juga saya tidak mengerti, ya. Saya mau cerita ke siapa? Karena pasti saya akan diketawai. Wah, bagaimana mungkin pentahiran ada Roh Kudus, katanya begitu, ya. Padahal kalau kita baca kan di dalam kitab suci, pentahiran itu semua mengarah kepada kesembuhan, ya, mukjizat, ya. Tetapi yang dibukakan kepada saya pentahiran yang dimaksud adalah pengudusan untuk dilayakkan menjadi mempelai, ya. Jadi inilah yang sudah diuji, ya, bertahun-tahun, ya. Jadi kita uji bertahun-tahun, dan sahabat kemarin saya sudah sampaikan bagaimana cara menguji roh, ya. Ujilah setiap roh, ya. Jadi kita menguji roh ini bukan cuma sekedar dibilang mimpi, dibilang penglihatan, tidak, ya. Saya sudah sampaikan yang namanya mimpi, penglihatan itu cuma 1-2 kali atau 3 kali atau 4 kali atau mungkin 5 kali, ya. Itu mimpi atau penglihatan. Tetapi penyingkapan itu bisa ratusan bahkan bisa ribuan kali, ya. Dan itu tidak terjadi hanya dalam waktu 1 malam, ya. Artinya jangan orang berpikir wah dia ketemu sama Adonis Hamasya terus ngobrol-ngobrol bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam, tidak, ya. Adonis Hamasya tidak pernah mengobrol, berbicara sampai selama itu, tidak, ya. Dia selalu berbicara singkat-singkat, ya. Tetapi kalau kita memiliki hubungan yang baik, itu akan berkesinambungan. Seperti saya pernah sampaikan, saya itu pernah berbicara
ya meskipun singkat-singkat, itu 3 kali 1 minggu. Ya, bayangkan 3 kali 1 minggu, kalau dikali 36 tahun, wah itu saya juga tidak tahu lagi. Satu tahun itu ada 52 minggu. Kalau kali 3 udah 150, kali 32 itu berapa? Belum lagi pernah setiap hari, hampir setiap hari ya. Jadi bisa ratusan bahkan bisa ribuan kali. Dan ini disingkapkan ya. Disingkapkan tidak cuma sekedar melalui apa istilahnya bertemu atau penyingkapan, tetapi juga melalui kuasa ya. Seperti saya pernah sampaikan kemarin itu yang mengenai menguji roh, itu ada kuasa juga ya. Ada kuasa yang dahsyat dari Samaim, di mana orang mati dibangkitkan, ya, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, ya, dan juga yang sudah koma hampir 1 tahun, koma berbulan-bulan, koma berminggu-minggu, itu bangkit hanya hitungan kurang dari beberapa jam, dan bahkan yang mati juga kurang dari 1 kali 24 jam, dan beberapa hari, ya, tidak lebih dari 7 hari, dan itu bukan 1-2 orang, puluhan orang, ya, puluhan orang di seluruh dunia. Karena saya juga menelepon orang-orang yang ada di luar negeri, ya, pernah yang di Amerika juga gitu, pernah kita telepon dia sembuh, ya, dan bahkan dia telepon balik dan menyampaikan terima kasih karena didoakan secara melalui telepon dan dia sudah sembuh, ya. Artinya apa? Itu diperlihatkan semuanya ya. Jadi karena apa? Karena YYRH Ehad ini dia tahu apa yang kita lakukan ya. Jadi penyingkapan itu atau ya orang bilang penglihatan ya, itu bukan sekedar Bapak Yahweh itu mendikte kita, tidak ya. Bapak Yahweh itu YYRH Ehad itu tidak pernah mendikte kita ya. Tidak pernah mengatakan kamu harus begini, kamu harus begitu. Tidak ya. Kita ini bukan robot ya. Itu yang harus kita pahami. Banyak orang hanya berpikir, wah tadi malam saya mimpi, tadi malam saya dengar suara, katanya harus begini, harus bikin ini, bikin itu. Waduh, nggak pernah ya. Bapaknya itu nggak pernah seperti itu. Dia itu seperti bapak kita ya. Dia itu seperti sahabat kita ya. Artinya apa? Kalau namanya sahabat, namanya bapak, ya pernah nggak bapak kita mendikte kita? Nggak pernah. Ya, bapak itu dia sangat baik. Ya, dia akan mengatakan kalau kita melakukan sesuatu, ya aku berkenan apa yang kau lakukan. Kamu harus terus melakukannya yang aku perkenankan. Hanya seperti itu. Nggak pernah Bapak Yahweh itu ngomong, wah hati-hati kamu ya sama orang di sana. Kalau kamu keluar rumah, kamu harus belok kanan jalan, karena di kiri itu ada lubang. Seolah-olah begitu. Ya, atau begini, ada orang mengatakan, misalnya ada pesawat jatuh, ya, terus dia tidak ikut naik pesawat, ya, karena terlambat bangun misalnya kan. Terus pesawat itu jatuh, dia selamat, katanya gara-gara tidak bangun, ya, gara-gara di ini sama Bapak Yahweh, ya, atau sesembahan mereka, gitu ya. Saya sampaikan, ya, Bapak Yahweh itu tidak seperti itu. Ya, kalau dia menjaga, artinya begini, kalaupun orang itu memang benar anak Bapak Yahweh, dia berangkat, saya percaya pesawat itu tidak akan jatuh. Ya, karena Bapak Yahweh sangat mengasihi jiwa-jiwa yang ada di pesawat tersebut. Ya, seperti yang saya alami, saya pernah sampaikan, tahun 2001 itu ya, pesawat saya jatuh, mesinnya mati dari ketinggian 40.000 kaki sampai di bawah 30.000. Tiba-tiba mesinnya hidup. Padahal secara logika tidak mungkin mesin pesawat mati ya. Itu pesawat sebelum ada A380 ya, dia termasuk pesawat paling besar ya. Boeing Jumbo 747 waktu itu saya ke Amerika. Itu jatuh terjun bebas. Semua kita di dalamnya, wah sudah panik. Semua berjatuhan semua, sudah yang namanya pernapasan itu sudah keluar, terus semua makanan itu berantakan, ya, karena ya pesawatnya terjun bebas. Tetapi
karena ada anak Bapak Yahweh di situ, ada mempelai Adoni Somasia, meskipun dulu belum kita mengerti ya, pesawat itu hidup, ya tiba-tiba hidup sendiri mesinnya dan tidak terjadi kecelakaan. Artinya apa? Artinya anak Bapak Yahweh, mempelai Adoni Somasia itu punya kuasa, ya. Kita bisa menyelamatkan ratusan orang, bahkan ribuan orang, supaya mereka tidak dibinasakan. Jadi jangan dikira kalau kita tidak berangkat terus pesawat itu jatuh, terus akhirnya kita ini dianggap dilindungi. Tidak, ya. Jangan salah, ya. Kalau begitu kita berarti yang kita sembah itu tidak punya kuasa dong. Dia tidak bisa menyelamatkan semuanya, ya. Dia sanggup, ya. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, dia sanggup, ya. Jadi itu yang harus kita pahami, ya. Jadi artinya itulah tadi yang namanya tadi dimetraikan, ya. Lalu kita masuk ke perjamuan, ya, menyatu dengan tubuh dan darah Adoni Somasia. Ini juga harus kita pahami, ya. Namanya saja sudah makan dan minum tubuh dan darah Adoni Somasia, ya. Makanya dikatakan nenek moyang bangsa Israel, leluhur bangsa Israel itu makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Mana itu adalah roti yang turun dari surga, dari Samaim, ya. Setiap hari dimakan, ditampung pagi-pagi untuk satu hari itu. Makan pagi, makan siang, atau makan malam, atau makan sore, ya. Besok pagi juga begitu, ditampung lagi, dimakan. Makanya Adoni Somasia selalu memberi komparasi, ya, namanya komparasi, ya, bahwasanya nenek moyang bangsa Israel itu makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, artinya apa? Setiap hari kita lakukan, ya, itu komparasinya, ya. Artinya banyak sebenarnya, mulai dari ayat 41 Yohanes 6 ayat 41 sampai 58 itu adalah pengulangan berkali-kali. Ya, jadi kalau Adoni Somasia mengucapkan firman berkali-kali dia ucapkan, ya, itu artinya apa? Itu artinya mandatori. Itu artinya mutlak, ya. Jangan diremehkan. Jangan kita mengatakan, wah, itu tidak benar itu. Waduh, engkau berurusan bukan dengan manusia, ya. Engkau berurusan dengan penguasa, ya, pencipta alam semesta. Kalau engkau main-main, habis, ya, tidak ada gunanya engkau hidup. Ya, makanya dikatakan kalau kita tuh masuk ke dalam kebinasaan, dikatakan lebih bagus engkau tidak usah dilahirkan, ya, karena itu kekal, ya. Nanti kita akan lihat bagaimana Dafar Elohim pada sore hari ini yang luar biasa, ya. Ini juga saya diingatkan waktu itu setelah Sabat lalu, besoknya saya diingatkan mengenai kematian. Saya juga kaget, oh tiba-tiba saya diingatkan oleh Bapak Yahweh mengenai kematian. Dan bukan cuma kematian kematian di dunia, tetapi kematian kekal, ya. Makanya kita membandingkan umur 70-80 dengan kekekalan, ya. Itu yang harus kita pahami. Itu tadi menyatu dengan tubuh dan darah Adoni Somasia, ya. Itu adalah makan dan minum. Artinya kita makan dan minum harus setiap hari, ya, supaya tubuh rohani kita menjadi dewasa rohani, supaya kita layak menjadi mempelai kudusnya. Lalu mengenai urapan kudus, ya, minyak kudus, ya, anointing oil, ya, zaitun anointing oil. Artinya inilah urapan kudus, ya. Artinya kita ini harus senantiasa dikuduskan, ya. Jadi banyak orang tidak mengerti arti kudus, ya, kekudusan dengan pengampunan dosa, ya, beda. Kalau pengampunan dosa, semua kepercayaan juga mengatakan ampuni dosa kami. Diampuni nggak? Iya, diampuni, ya. Misalnya mereka berbuat dosa 1000 kali, mungkin kita hanya mengucapkan, misalnya hari ini diampuni, hari ini diampuni. Mungkin kemarin kita tidak minta ampun, berarti masih ada dosa kita belum diampuni. Itu bisa menjadi batu sandungan, ya, tidak mungkin masuk ke Samaim, ke surga. Ya, kalau hari itu misalnya kita ingat, Tuhan ampuni dosa saya hari ini, diampuni hari itu. Tetapi kemarin-kemarin sejak kecil kita
kita nggak pernah minta ampun, berarti tidak diampuni. Ya, logikanya seperti itu. Tetapi kalau namanya dikuduskan dengan tubuh dan darah Adon Yesus Mesias, maka semuanya dikuduskan. Ya, sejak kita lahir, kita dikuduskan. Artinya tidak ada lagi dosa. Itu bedanya, ya. Makanya kita tidak mengerti arti pengampunan, ya, dengan arti pengudusan. Kita ini dikuduskan dengan apa? Dengan kekudusan melalui tubuh dan darah dan juga dengan minyak kudusnya. Kenapa saya katakan dengan minyak kudusnya? Karena di dalam apa yang saya lakukan selama 36 tahun, ya, itu di samping tadi mukjizat, juga dengan minyak kudus tadi, kita menghantar belasan bahkan lebih dari 20 orang masuk ke Firdaus. Padahal mereka itu sebelumnya orang yang tidak percaya. Bahkan orang yang tidak pernah perjamuan, tidak pernah dibaptis, tetapi bisa masuk ke Firdaus. Sama seperti yang di sebelah kanan Adoni Swamasya. Dia hanya bilang, ya, Tuhan, ingatlah aku ketika kau datang sebagai Raja. Ya, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itulah perkataan Adoni Swamasya kepada orang yang di sebelahnya yang diselamatkan itu. Padahal orang ini mungkin tidak pernah mengikuti Adoni Swamasya di dalam pengajaran ataupun di dalam pelayanan dari Adoni Swamasya. Dia hanya mendengar, ya. Begitu juga yang kita lakukan dulu, bahkan sampai sekarang, ya. Orang-orang yang mau hidupnya berakhir, ketika saya dipanggil, itu kita kuduskan dia dengan minyak kudus. Ya, begitu dia dipanggil, langsung dibawa ke Firdaus, ya. Dan ada yang dijemput malaikat, ada yang terbang sendiri, dan itu semua dikonfirmasi dengan mimpi, ya, dengan penglihatan dari keluarganya sendiri. Dan mereka selalu lapor pada saya kalau ada yang sudah meninggal. Mereka mengatakan, Pak, terima kasih ya, Bapak saya, keluarga saya yang kemarin Bapak layani sekarang ada di Firdaus, di taman yang indah. Ya, begitu juga orang tua kami, mertua kami, dan saudara-saudara yang lain, ya, abang ipar, kakak ipar, semuanya itu dibawa ke Firdaus dan itu diperlihatkan, ya. Jadi artinya apa? Itulah dengan minyak kudus tadi, ya. Jadi minyak kudus itu bukan cuma sekedar minyak-minyakan, bukan, ya, tetapi itu bisa menghantar kita ke Firdaus, ya. Itu. Lalu yang berikutnya adalah keluarga kudus, ya. Keluarga kudus inilah yang harus kita pahami. Kita harus menjaga hubungan yang baik, ya. Memang banyak friksi, ya, banyak gesekan di dalam kehidupan berkeluarga, baik itu suami istri, anak-anak, bahkan juga sampai saudara-saudara yang lain, keluarga yang lain, itu selalu ada yang namanya gesekan, ya. Tapi kita dengan tubuh dan darah Adoni Swamasya dengan minyak kudusnya, kita harus senantiasa menjaga hubungan, ya. Jangan sampai kita menghakimi. Ya, karena menghakimi itu kita pun akan dihakimi dengan ukuran yang kita buat. Ya, jadi jangan kita mencoba menghakimi mereka dengan cara yang tidak benar. Ya. Ada cara-caranya yang harus kita lakukan, ya. Tapi saya tidak akan bisa sampaikan di sini. Artinya kita bisa setiap kita ibadah malam, ya, kalau ada yang mau bertanya, saya bisa jelaskan, ya. Jadi kita harus tetap menjaga yang namanya kekudusan antar keluarga, ya. Kita tidak bisa saling menghujat, ya. Apalagi mungkin memang sudah keterlaluan, kadang-kadang kan keterlaluan. Ya, tapi ya itulah, namanya kita manusia, kadang-kadang kedagingan ini menguasai kita, ya. Tapi kita percaya Roh Kudus, Ruach Kodes yang menjaga kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, ya. Karena apa? Karena kita sudah ditetapkan sejak sebelum dunia dijadikan, ya. Lalu berikutnya adalah hidup di Samaim. Ini yang artinya hidup di Samaim, kita harus taat dengan firman Elohim, Dafar Elohim, ya. Kita jangan menambah mengurangi firman, ya. Dan saya juga selalu mengingatkan, ya, kita saat ini di zaman akhir adalah untuk dapat kita masuk ke Samaim, kita harus melakukan yang namanya, itulah namanya perjanjian darah yang kekal, ya, darah Adoni Swamasya, tubuh dan darahnya. Jadi bukan perjanjian nabi-nabi, ya. Sekali lagi saya ingatkan,
Torah sudah digenapi, ya. Jangan kau mencoba-coba mengikuti Torah, ya. Tanpa tubuh dan darah Adonis Mesias, tanpa minyak kudusnya, ya, engkau tidak mungkin bisa masuk ke Samayim. Ya, harus itu yang kau pahami, ya. Jangan kau mengklaim, wah itu kalau tidak bread milk tidak bisa di rapture. Kalau minum susu coklat tidak bisa di rapture. Ya, nanti DNA-mu berubah dan sebagainya. Ya, itu yang saya sendiri kaget ya setelah mengerti Bapak Yahweh ini. Ternyata penyembah-penyembah Bapak Yahweh ini justru malah menyimpangnya jauh. Ya, menurut saya menyimpangnya jauh karena itu yang diberitahu kepada saya. Makanya saya kaget waktu saya tanya, kenapa engkau tidak pakai Tuhan Yesua? Mereka-mereka ini kan pakar, mengerti mengenai Torah, saya bilang. Dulu juga saya nggak mengerti. Kenapa engkau tidak pakai mereka? Kenapa harus saya bilang. Itulah saya diperlihatkan, ya. Aku tidak berkenan kepada mereka. Waduh, saya kaget. Padahal saya tidak kenal sama mereka. Mereka itu siapa? Apa yang mereka ajarkan juga saya tidak tahu pada waktu itu. Tetapi sekarang, seiring berjalannya waktu, saya baru mengerti. Saya baru mengerti, ya. Istilahnya kalau posisi kita sebagai pemilik otoritas, ya, kita pun mungkin akan melakukan hal yang sama seperti yang YYRH Ehad lakukan. Karena apa? Karena ini manusia-manusia yang waduh, saya tidak tahu lagi mengatakannya, ya. Sekalipun mereka menyebut nama Bapak Yahweh, ya, hati-hati ya, seperti saya bilang tadi. Jadi jangan kita bermain-main ya dengan YYRH Ehad, ya. Makanya saya sampai 2 tahun saya akhirnya ya mau mengikuti, ya sudah terserah Bapak Yahweh lah. Kalau memang Bapak yang mau pakai saya silahkan. Saya siapkan jiwa saya, tubuh, jiwa, roh saya, walaupun saya harus membayarnya dengan darah saya bilang. Artinya apa? Itulah ya yang selama 2 tahun ya sejak dari saya diberi perintah sampai akhirnya kita membuat ibadah pertama ya bulan Februari 2024. Jadi sampai 2 tahun saya tidak mau tahu sebenarnya ya. Tapi akhirnya ya sudah saya menerimanya ya. Karena apa? Karena banyak hal-hal yang luar biasa yang kita tidak tahu ya di dalam alam berikutnya ya. Jadi hati-hati ya, kita jangan menambah mengurangi firman ya, apalagi mengarang-arang ya, mengklaim ini tidak benar, itu tidak bisa, itu merubah DNA dan sebagainya ya. Jadi itulah 5 yang ada di Samayim. Lalu kita akan melihat juga hierarki malaikat Samayim. Itu ada yang namanya malaikat singgasana, malaikat kekuatan, malaikat penghulu, dan malaikat-malaikat ya. Jadi malaikat inilah yang malaikat tertinggi inilah yang disebut malaikat singgasana inilah yang jatuh ya. Itu dari malaikat kerub ya, kerubim ya. Dia yang jatuh dan dia membawa pengikutnya ya. Dan itulah disebut dengan fallen angel. Ya, mereka berubah menjadi makhluk-makhluk mengerikan di dunia ini ya. Mereka menjadi Satan, menjadi ya iblis lah katanya, menjadi macam-macam ya. Dan mereka memiliki yang nama-namanya bagus-bagus. Ya, tidak ada malaikat namanya jelek ya, tidak ada. Ya. Jadi jangan dikira ini juga berhubungan dengan sesembahan ya. Nanti kita akan lihat sesembahan itu semua itu diambil dari nama-nama malaikat ya. Jadi bukan jadi begini, banyak orang mengatakan wah Tuhan itu tahu kok saya menyembah siapa, saya memanggil nama siapa. Ya, belum tentu ya. Karena apa? Justru karena Tuhan tahulah kita dulunya menyembah yaitu ilah-ilah lain. Ya, seolah-olah itu nama yang benar ya. Padahal bukan ya. Itu harus kita pahami ya. Lalu kita masuk ke latar belakang historikal. Nama yang benar dan kudus ya. Seperti yang kita baca di Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh karena nama itu manusia diselamatkan ya. Jadi nama Elohim itu dahsyat ya. Nama Yahweh
Elohim Zebaot itu dahsyat. Lalu penggenapan namanya, ya, itulah nama Yahweh, ya, Yod-He Waw-He. Ya. Artinya begini, nama Yahweh ini sekian ribu tahun itu ditutup, ya, tidak boleh disebut. Kalau sama orang Israel, nama itu katanya kudus, tidak boleh disebut, ya. Makanya kenapa mereka mengatakan begitu? Karena mereka tidak kudus, ya. Artinya kalau orang tidak kudus tidak boleh menyebut nama kudus, itu benar. Tapi kalau orang kudus, ya, apalagi kita mempelai-mempelainya, kita justru wajib memanggil nama Yahweh. Karena dia adalah Bapa kita yang kudus, ya. Lalu Yahweh inilah digenapi dengan nama Yesua, ya, Yod-Sin Waw Ayin, ya, bukan nama lain, ya. Jadi ya mungkin kita semua sudah tahu sejarahnya, ya. Jadi artinya nama Yahweh, nama Yesua ini adalah satu kesatuan, ya. Jadi tidak bisa diganti dengan nama lain, ya. Secara gematria Ibraninya Yahweh Yesua itu gematrianya 8, ya. Saya tidak bisa jelaskan secara ini kenapa 8, artinya itu kudus, dipisahkan, ya, itu artinya. Sedangkan nama lain itu berbeda artinya, ya. Saya juga tidak akan sebutkan di sini apa artinya, dan bahkan dari bahasa aslinya pun nama itu beda artinya, ya. Itu mengenai penggenapan nama. Lalu kita lihat penggenapan mengenai kelahiran dan kematian. Nama Yesua itu, Adon Yesua Hamasya itu lahir tanggal 15 Tisri. Itulah nanti yang kita rayakan pada tanggal 16 Oktober, sebelum jam 6, jam 18, sebelum jam 6 sore, ya, hari Kamisnya. Itulah hari raya Sukot Pondok Daun, ya. Tetapi kalau hari raya Sukot ini, Pondok Daun ini bisa dirayakan 7 hari, ya. Artinya apa? Kalau kita lihat kemarin kejadian di Israel, di mana Israel diserang sama Hamas, itu persis di hari terakhir hari raya Pondok Daun, hari raya Sukot, ya. Jadi artinya Yesua itu lahir tanggal 15 Tisri. Dia ada tanggal kelahirannya, ya. Jadi dia jelas. Dia lahir pas menggenapi hari raya Sukot. Sedangkan kematiannya itu pada hari Rabu 14 Nisan, pas hari raya Paskah. Itu juga ada dokumentasinya di sana, ya. Dan dia bangkit pada hari raya Buah Sulung, Yom Habikurim, ya. Jadi persis dia, Adon Yesua Hamasya itu mati 3 hari 3 malam sebelum dia bangkit pada hari Sabat, ya. Sementara nama yang lain tidak ada hari raya apapun. Dia lahir, dia mati juga tidak tahu kapan, tanggal berapa, hanya disebut hari Jumat, bangkit hari Minggu, ya. Dan itulah berbeda, ya. Jadi artinya nama Yesua itu berbeda dengan nama yang lain. Bahkan kita juga bisa melihat bahwasanya malaikat Gabriel itu ketika berbicara kepada Maria itu dalam bahasa Ibrani, ya, mengucapkan nama Yesua, ya. Engkau akan mengandung dari Ruach Kodes dan kau akan menamai dia Yesua, bukan nama lain, ya. Jadi itu yang harus kita pahami, ya. Karena nama lain itu bukan terjemahan, ya. Karena tidak ada nama terjemahan, ya. Tidak ada nama alias, ya. Nama yang benar dan kudus itu adalah nama yang dari surga, nama dari Samaim, ya. Seperti yang saya bilang tadi, fallen angel itu ada miliaran dan mereka memiliki nama yang berbeda-beda, ya, dan itu semua namanya bagus-bagus. Tapi semua bisa diuji nama-nama tersebut, ya. Bisa diuji dengan gematria, bisa diuji dengan macam-macam, dengan penyingkapan juga bisa, ya. Jadi kesimpulannya adalah nama Yesua itu berbeda dengan nama lain, ya. Itu adalah mengenai visi misi dan juga hierarki Samaim dan latar belakang kita beribadah di YYRH Ministry. Ya, kita akan masuk ke daftar Elohim.
Judulnya adalah umur kita paling lama 70-80 tahun, setelah itu kemana? Ya, mempelai Adoni Somasya, kita bangkit berdiri. Kita akan baca Dafar Elohim di kitab Mazmur 90 ayat 10 sampai 12. Ini Dafar Elohim yang sering kita baca ya, tapi saya disuruh ingatkan lagi mengenai umur kita ya. Kita baca sama-sama Mazmur 90 ayat 10 sampai 12. 1, 2, 3. Umur kami 70 tahun, dan jika masih ada kekuatan 80 tahun. Tetapi kebanggaannya adalah susah payah dan kesia-siaan. Karena itu segera berlalu dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengetahui kekuatan murkamu dan amarahmu sesuai dengan rasa takut kepadamu? Maka beritahukanlah kepada kami agar menghitung hari-hari kami, supaya kami dapat membawa hati yang bijaksana. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mempelai Adoni Somasya. Ya, mengenai umur kita paling lama 70-80 tahun ya. Setelah itu kita kemana? Ya, saya bersyukur ya. Mempelai Adoni Somasya ada yang sudah berumur 80 lebih ya. Ibu Siti Mardiani dan juga Pak Toto ya. Puji Bapak Yahweh, bisa 80 lebih ya, jarang-jarang ya, Pak ya. Bapak Ibu, yang mungkin juga Ibu Siti Mardiani yang online dari Gresik ya, Surabaya, Jawa Timur. Kita akan lihat apa arti umur menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti kata umur adalah lama waktu hidup, atau ada sejak dilahirkan atau diadakan. Umur juga dapat diartikan sebagai jenjang atau tahapan hidup yang telah dilalui. Umur dihitung dari tahun lahir seseorang hingga tahunnya sekarang. Semakin bertambah usia, seseorang akan semakin matang dalam berpikir dan bekerja. Itulah arti umur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya umur itu adalah suatu waktu hidup ya, waktu kita hidup. Berapa lama kita hidup ya. Dan ini saya bikin simpel ya definisinya. Umur adalah waktu selama kita hidup sejak dari lahir sampai kita meninggal. Artinya umur merupakan waktu kita hidup secara jasmani di dunia yang nyata ini ya. Jadi artinya kita bisa melihat kita hidup inilah disebut dengan umur jasmani kita ya. Tadi di Mazmur 90 ayat 10 sampai 12 itu bicara umur jasmani ya. 70-80 tahun ya. Itu adalah umur yang paling singkat sebenarnya. Kalau kita lihat zaman nabi-nabi, kalau kita lihat Adam itu umurnya 930 tahun. Ya, tetapi sebenarnya Adam itu dihitung umurnya ketika dia di dunia, ya, bukan ketika dia di Taman Eden. Ya, jadi jangan diasumsikan bahwasanya Adam itu 930 tahun itu sejak dari Taman Eden, tidak, karena beda, ya, beda waktu di Taman Eden dengan di dunia, ya, seperti firman dikatakan di Samaim itu satu hari sama dengan 1000 tahun, ya, beda. Jadi kita nggak tahu berapa lama Adam itu di Taman Eden ketika dia diciptakan. Jadi waktu diusir itulah dia sudah mulai diperhitungkan umurnya, ya. Jadi dia hidup selama 930 tahun itu di dunia. Dan orang yang paling lama hidupnya yang kita tahu berdasarkan kitab suci itu adalah Metusala, ya, 969 tahun umurnya. Itulah termasuk istilahnya manusia tertua di dunia, di muka bumi ini. Artinya apa? Itu adalah umur yang dahulu. Sementara sekarang itu sekitar 70-80 tahun. Dan juga kemarin saya juga melihat searching di Google, ya, rata-rata memang umur manusia saat ini di dunia, baik itu dari Eropa, Amerika, Asia, Afrika, itu rata-rata 70-80 tahun. Ya, rata-rata ya. Memang ada yang berumur 100 tahun, bahkan ada yang 120 tahun, 130 tahun, ada, ya. Tapi artinya
itulah batas umur jasmani kita, ya. Jadi jangan dikira sama semua, ya. Makanya saya kan membuat gambar itu ya di dalam banner itu ada mulai dari lahir, bayi, ya, balita, anak-anak, remaja, dewasa, sampai lansia, ya. Artinya begini, bukan berarti manusia itu lahir itu pasti akan mencapai 70-80 tahun, tidak, ya. Makanya saya selalu bikin di dalam setiap tahapan kehidupan itu ada kematian, ya. Artinya apa? Kapan saja manusia itu bisa mati, ya, baik itu dari lahir, ya, maupun di kandungan dia bisa mati. Bahkan baru jadi dari bayi pun dia bisa mati. Begitu juga anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua, ya. Cuma di sini saya diingatkan mengenai paling lama, ya, umur kita itu rata-rata itu 70-80 tahun, ya. Dan dikatakan setelah itu kemana, ya. Ya, jadi ini kita coba rangkum dulu, ya. Umur manusia dikatakan 70 tahun, dan jika ada kekuatan itu sampai 80 tahun. Ada yang lebih, ya. Jadi artinya tidak dipatokin sampai 80 dia pasti meninggal, tidak, ya. Tadi saya bilang bisa 80 lebih, bisa 90, bisa 100, bisa 120, bisa 130, tetapi itu cuma satu orang, ya. Jadi tidak bisa disamakan manusia itu akan hidup sampai 130, tidak, ya. Jadi artinya ini dikatakan rata-ratanya, ya, 70 bahkan sampai 80 kalau ada kekuatan. Lalu dikatakan kebanggaannya adalah susah payah dan kesia-siaan. Itulah manusia, ya. Manusia itu kalau semakin tua, dia semakin bangga dengan kebodohannya. Ya, dia bangga dengan kesusah payahannya dan kesia-siaannya. Ya. Manusia itu suka menceritakan hal-hal yang paling bodoh dalam hidupnya. Dia bangga, wah saya dulu begini, saya dulu begitu. Ya, sebenarnya itu tidak perlu dibanggakan, karena itu adalah kesia-siaan, kebodohan, ya. Itu yang sering menjadi kebanggaan. Kalau saya dulu pernah mendengar, kalau orang tua dulu kalau ngomong, saya dulu begini, saya dulu begitu, dan sebagainya. Padahal sebenarnya yang dia ucapkan itu sebenarnya adalah sesuatu yang dia capai dengan susah payah, tetapi juga sesuatu yang sia-sia sebenarnya. Kita juga begitu tanpa kita sadari, ya, kita melakukan sesuatu yang susah payah dan juga sia-sia, ya, itu yang tidak kita sadari. Makanya ini luar biasa sebenarnya daftar Elohim yang diberikan pada kita, ya. Jadi semua ada di situ, ya. Lalu dikatakan itu segera berlalu dan kami hilang lenyap, ya. Jadi artinya yang tadi itu bahwasanya kebanggaan manusia itulah susah payah dan kesia-siaan, dan itu berlalu dan kami melayang lenyap. Melayang lenyap ini bicara kematian, ya. Habis itu ya hilang. Jadi kita nggak hidup lagi selama 80, kita lewat nggak hidup lagi selama kita di dunia, ya. Kita langsung hilang, gitu, ya, artinya meninggal, gitu, ya. Lalu dikatakan siapakah yang mengetahui murka dan amarah Elohim, ya, amarahmu sesuai dengan rasa takut kepadamu, ya. Jadi artinya begini, banyak manusia itu yang tadi itu sudah mereka susah payah hidup, mereka melakukan hal-hal yang mungkin tidak berkenan, terus mereka melakukan hal sia-sia, dan mereka sebenarnya tidak tahu, manusia itu banyak tidak tahu kalau Elohim itu bisa murka, bisa marah, ya, dengan apa yang kita lakukan. Ya, banyak orang tidak tahu, mereka menganggap, wah, Elohim itu baik kok, dia maha pengasih, maha pengampun, ya. Kita sering mendengar kata-kata seperti itu, ya. Dia maha pengasih, maha pengampun, ya. Itu betul, ya. Tetapi Elohim juga bisa marah, bisa murka, ya. Makanya tadi juga kita baca kan di Keluaran 20 tadi kan, akulah Elohim yang cemburu, ya. Apalagi kalau ada ilah-ilah lain, ya. Wah, dia bisa marah sekali. Ya, jadi tidak main-main, ya, jangan main-main dengan yang namanya murka dan amarah. Makanya dikatakan sesuai dengan rasa takut kita. Mungkin kita
Kalau melihat monster, mungkin kita takut, ya. Karena apa? Karena ya baru melihat dan takut gitu ya. Apalagi kalau kita misalnya bertemu dengan yang namanya makhluk-makhluk mengerikan, ya, itu kita bisa takut. Atau bahkan bukan cuma bertemu dengan makhluk, tapi kita persoalan-persoalan hidup kita yang kita alami juga itu bisa membuat kita takut. Misalnya kita punya masalah baik dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, itu juga bisa membuat kita takut, ya, dengan orang-orang lain, ya. Itulah yang namanya bahwasanya ada yang namanya murka dan amarah dari Elohim, ya. Jadi bukan cuma manusia yang bisa murka, yang bisa marah, tidak, ya. Tetapi Elohim pun bisa marah, ya. Bapak Yahweh juga bisa marah, ya, bisa murka. Apalagi kalau dia mendengar kita suka mempermainkan dia dengan dia mengucapkan dafar atau firman yang tidak pernah dia ucapkan. Tapi kita mengklaim, itu sama kok, ya. Padahal kita tidak pernah tahu, ya. Maka dikatakan supaya kita dapat menghitung hari-hari kita dan memperoleh hati yang bijaksana. Ya, ini yang nanti kita akan lihat, ya. Kenapa dikatakan menghitung hari-hari kita dan memperoleh hati yang bijaksana? Karena banyak orang tidak pernah tahu hari-harinya itu banyak yang hilang, ya. Saya tidak bisa jelaskan secara detail di sini, ya. Kita kasih contoh Abraham. Abraham itu umur jasmaninya adalah 175 tahun. Ya, Abraham umur jasmaninya 175 tahun. Dan setelah saya hitung umur rohaninya itu adalah sekitar 30 tahunan. Artinya apa? Ada 145 tahun hari-harinya yang hilang. Paham, ya? Ini yang dibukakan kepada saya, ya. Jadi Abraham itu ada hari-harinya hilang 145 tahun. Makanya waktu dia dipanggil pertama kali pada saat umur 75 tahun, itulah yang disebut dia lahir baru. Dia dipanggil, dia percaya. Jadi waktu dia dipanggil 75 tahun, dia baru istilahnya 0 tahun secara rohani. 75 tahun waktu dia lahir secara jasmani sampai 75 tahun, itu dia hilang. Tidak diperhitungkan. Ya. Makanya ketika kita, ya, kalau waktunya sudah pas, ya, pasti kita akan dipanggil. Artinya begini, ketika umur kita itu sudah pas dewasa rohani, pasti Bapak Yahweh itu akan panggil kita. Tujuannya apa? Supaya jangan nanti semakin panjang maka hari-hari kita semakin membuat kita dibinasakan, ya. Jadi sebenarnya banyak hidup kita ini sebenarnya yang hilang, hari-hari kita yang hilang. Ya, ketika kita mengucapkan kata-kata yang tidak benar saja itu sudah hilang hari-hari kita, tidak diperhitungkan. Ya, makanya di sini dikatakan supaya kita dapat menghitung hari-hari kita, ya, dan memperoleh hati yang bijaksana. Karena apa? Karena satu-satunya manusia di muka bumi ini yang tidak satu detik pun hari-harinya hilang, itu cuma Yeshua HaMashiach. Adon Yeshua HaMashiach, cuma dialah yang hari-harinya tidak ada satupun yang hilang. Makanya dia mati disalib sekitar umur 33 tahun. Ya, dan seperti itulah nanti dia disamai, dia dewasa yang sangat matang, ya. Jadi di Samaim itu nanti mempelai-mempelai adalah mempelai-mempelai seperti kita hidup seperti malaikat, ya. Jadi artinya itulah hari-hari kita. Jadi kalau misalnya kita secara rohani saja sudah ada umurnya 25-an ke atas, ya, sampai 30-an, itu pasti dipanggil Bapak Yahweh. Supaya apa? Supaya jangan kalau semakin panjang nanti malah harinya hilang. Makanya sebenarnya begini, kalau ada umur manusia itu 130 tahun, ya, itu berarti hari-harinya banyak yang hilang. Dia dikasih kesempatan sama Elohim lah, ya. Saya bilang Elohim, ya. Karena apa? Mungkin orang sana ya tidak mengenal Bapak Yahweh, ya, tidak mengenal Yeshua, ya. Jadi artinya selama dia umurnya 130 tahun,
ya hari-harinya banyak yang hilang. Mungkin umur rohaninya mungkin juga tidak ada. Mungkin cuma 5 tahun, tidak ada umur rohani orang 5 tahun bisa masuk samaim, itu tidak ada. Dia harus dewasa rohani baru bisa masuk samaim. Artinya kalau dia bertobat, itulah yang namanya hari-harinya dikembalikan. Seperti dia dewasa rohani. Ya, makanya kalau kita diampuni, maka hari-hari kita itu dikembalikan. Ya, mungkin paham ya. Saya awalnya waktu diberitahu seperti ini, secara roh saya awalnya tidak mengerti, tapi akhirnya saya mengerti. Ya, karena ketika kita masuk ke alam roh, maka rohani kita itulah nanti yang menentukan keselamatan kita. Ya, bukan karena perbuatan kita, bukan ya, tidak ada ya. Itu sangat sangat kecil ya. Itu yang harus kita pahami ya. Lalu coba kita lihat ciri-cirinya ya. Di dunia ini orang hidup umurnya rata-rata 60 tahun ya. Kitab suci mengatakan 70 sampai 80 tahun ya. Ini menunjukkan bahwa manusia itu hidupnya terbatas ya. Jadi memang ada juga survei yang saya baca itu, saya lupa di wilayah mana itu, Afrika atau di mana itu, rata-ratanya cuma 60 tahun. Karena apa? Karena di sana orang ya mungkin karena tingkat kesejahteraannya rendah, akhirnya ya baru lahir mati. Anak-anak karena kena penyakit mati. Ya. Jadi rata-rata ada yang cuma 60 tahun ya. Tapi dikatakan di kitab suci mengatakan ini secara global ya, sekitar 70-80 tahun ya. Dikatakan juga kebanggaannya susah payah dan kesia-siaan. Inilah yang tadi itu ya. Kita tidak menyadari bahwa murka dan amarah Elohim sering tidak kita sadari atau tidak kita ketahui ya. Jadi kadang-kadang kita melakukan suatu perbuatan sebenarnya itu mengundang murka dan amarah ya dari Elohim, ya, dari Bapa Yahweh. Lalu dikatakan kita manusia tidak menjadi bijaksana dalam perjalanan hidup kita ini ya. Itu yang sering terjadi. Jadi kita ini menjalani hidup ini ya kita tidak bijaksana lah ya, suka melakukan hal-hal yang tidak berkenan ya. Lalu apa ciri-ciri khususnya? Di sini dikatakan umur kita terbatas karena daging lemah, tetapi roh berkeinginan atau berkemauan kuat. Roh itu penurut ya. Itu ada di Matius 26 ayat 41, Markus 14 ayat 38. Sering kita dengar ya, daging lemah tapi roh penurut atau roh berkeinginan ya. Dalam hidup ini banyak masalah dan persoalan sehingga manusia melemahkan dagingnya ya. Mungkin kita mengerti ya, manusia ini hidup kan pasti banyak persoalan. Dengan persoalan itu daging kita ini lemah ya. Akhirnya apa? Roh kita ini yang memiliki keinginan. Nanti saya akan ceritakan kenapa ya. Dalam menghadapi masalah tersebut, tanpa disadari, diketahui, manusia dapat membuat Elohim marah. Itu tadi ya. Bisa membuat Elohim marah, itu bisa menghujat Elohim. Ya. Lalu kita harus bijaksana supaya hari-hari kita diberkati dan dikuduskan setiap hari. Ya. Makanya kita harus bijaksana ya. Kenapa? Karena kita tahu setiap saat, setiap hari kita pasti dikelilingi dengan dosa. Apapun itu, termasuk pikiran, perkataan, penglihatan, pendengaran, maupun juga perbuatan. Ya. Jadi kita harus dikuduskan setiap hari, makanya kita perlu menyatu dengan tubuh dan darah Adoni Yeshua Mashiach. Ya, kalau orang yang tidak dikuduskan dengan tubuh dan darahnya, siapa yang mengampuni dosanya? Ya, kecuali ada hal-hal tadi yang seperti saya bilang tadi ya. Kalau dia masih bisa dilayani di saat-saat terakhir itu masih puji Bapa Yahweh. Tetapi banyak orang yang meninggal itu yang tidak bisa dilayani dan mereka masuk ke alam roh ya. Jadi artinya begini, mempelai Adoni Yeshua Mashiach, sebenarnya orang meninggal itu bukan karena dia sakit ya. Bukan karena dia sakit, tetapi roh kita inilah yang namanya berkeinginan. Ya, terjemahan dari ILT 3 itu berkeinginan atau berkemauan kuat. Ya, kalau terjemahan yang lama itu roh itu penurut katanya.
Mungkin kita baru dengar ya, baru-baru ini, makanya waktu saya diberitahu ini, 2 hari kemudian ada berita ada yang meninggal, ya. Kita semua tahu ya, dia ini public figure, padahal dia tidak sakit. Ya, inilah yang pernah saya alami, seperti yang beliau alami. Cuma bedanya apa? Roh dia tidak bisa kembali. Roh saya kembali. Jadi begini, ketika kita tidur, ya, apalagi kalau sudah berumur 50 ke atas atau 40 ke atas lah saya bilang ya. Ketika kita tidur capek atau apalah ya, padahal kita tidak ada sakit, ya, tidak ada sakit, tidur. Atau mungkin bukan tidur, mungkin masih apa namanya? Ya tidur-tiduran aja, tapi bukan tidur ya. Ketika dia mau bangun, ya, ini sering terjadi. Ketika mau bangun, dia mau ke kamar mandi atau dia mau apa gitu ya, bangun dari tidurnya, mau ganti baju atau apa. Yang bangun itu bukan dianya, ya, tetapi rohnya. Jadi dagingnya ketinggalan, tertinggal. Jadi makanya pernah dengar ya, ada orang duduk, tahu-tahu mati dia. Ada orang lagi berlutut, bersujud, tahu-tahu mati. Ya, sebenarnya mereka sudah bangun itu, paham ya? Misalnya kita duduk nih, kita mau ke belakang nih, berdiri. Itu kadang-kadang yang bangun itu bukan tubuh kita, tapi roh kita keluar dari tubuh itu. Ya, seperti yang saya alami. Saya tidur-tiduran ayam gitu ya. Saya mau ke kamar mandi. Saya mau pipis. Saya bangun. Ya semua orang juga mengalami begitu ya. Seperti juga ini yang meninggal kemarin. Dia bangun, dia kalau saya dengarkan jam 2 kan. Jam 2 itu adalah orang-orang yang sebenarnya ingin ke kamar mandi atau kemana gitu ya. Atau melakukan apa gitu ya. Yang bangun itu bukan dia, tapi rohnya. Saya juga begitu, waktu saya bangun, ya saya seperti menyadari yang bangun itu tubuh saya jalan ke pintu. Itu saya nggak tahu, saya pikir itu tubuh saya jalan ke pintu. Pertama kali waktu pintu, saya buka, saya nggak bisa pegang. Loh, kayak pegang angin gitu ya. Terus akhirnya ya sudah, itu pun saya masih istilahnya tidak peduli gitu ya. Saya keluar. Padahal tubuh saya itu sudah menerobos pintu. Ya, saya keluar, saya jalan terus ke Manoni. Cuma waktu saya jalan itu, saya bingung. Kok makin lama saya jalan tuh makin naik gitu. Artinya saya nggak menginjak lagi, nggak menginjak ubin lagi, naik saya. Loh, ada apa nih? Saya bilang kan. Lalu saya lihat ke bawah, karena kan kita sudah naik kan, kalau udah naik itu kan udah tinggi kan. Kita jalan kok bisa makin tinggi. Saya lihat ke bawah, loh, badan saya ada di bawah, di tempat tidur. Perasaan tadi yang bangun tuh saya gitu. Ya, loh ada di tempat tidur badan saya. Saya naik terus sampai tinggi. Disitulah saya ketemu sama makhluk yang mengerikan. Ya, tingginya sekitar 6,5 sampai 7 meter. Karena waktu itu rumah kami yang sebelumnya itu ada hallnya tinggi. Ya, disitulah saya bertarung dengan makhluk ini. Ya, tapi saya tidak bisa mengalahkan dia karena tubuh roh saya itu ya nggak bisa menyentuh dia. Saya lah dihabisin. Ya, artinya apa? Tetapi ya puji Bapak Yahweh, saya bisa kembali lagi roh saya ke tubuh saya di tempat tidur tadi. Tapi orang lain banyak yang tidak kembali lagi. Termasuk waktu dia duduk, dia mau bangun. Sebenarnya sudah bangun dia. Cuma dia tidak tahu, tubuhnya ketinggalan, rohnya yang keluar. Begitu juga waktu orang mau bersujud. Sebenarnya dia sudah berdiri, tetapi ya itu tadi ketinggalan. Akhirnya jatuhlah dia kan, tubuh jasmaninya jatuhlah kan, karena tidak ada yang menahan kan. Roh ini kan termasuk yang menahan karena dia hidup kan. Tapi kalau udah roh itu tidak ada, maka dia jatuh. Rohnya pergi.
dia mau balik nggak bisa lagi, ya. Bahkan dia masih bisa melihat orang-orang sekitarnya. Itu. Kayak saya masih bisa melihat, saya masih bisa melihat istri saya, anak saya lagi tidur, saya masih bisa melihat. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya roh kita ini ya berkeinginan kuat, ya berkemauan kuat. Ya, jadi sebenarnya kematian itu lebih banyak bukan karena sakit penyakit, bukan. Ya, seperti yang saya pernah cerita ya, kesaksian saya waktu dikatakan waktu orang mati dibangkitkan. Itu kan sebenarnya rohnya masih ada, tetapi rohnya tidak keluar. Mungkin secara kedokteran, ya waktu dikatakan di TKP jantungnya sudah tidak berdetak, tetapi rohnya masih ada, itu berarti dia masih bisa hidup. Tapi ketika roh itu keluar, sesehat apapun kita, itu pasti mati. Ya. Jadi bisa dibayangkan, ya, 70-80 tahun kita hidup. Ketika roh kita sudah keluar, maka kita akan masuk ke dalam sesuatu yang namanya lingkungan yang berbeda. Ya, lingkungan yang berbeda. Ya. Nah, ini kita lihat ya, kemana kita pergi setelah selesai umur kita. Roh akan keluar dari tubuh kita dan masuk ke alam roh, ya, atau masuk ke samaim. Ini ada dua pilihan ya. Kalau orang sudah masuk ke alam roh, berarti dia tidak masuk ke samaim. Beda ya, karena saya sudah mengalami dua-duanya. Jadi saya tahu mana yang masuk ke alam roh, mana yang masuk ke samaim. Jadi bukan berarti gini, roh kita keluar, terus kita masih muter-muter di sini, terus nanti, oh iya saya harus ketemu dengan ini, malaikat ini, terus saya harus ke samaim. Tidak, ya, bukan begitu versinya ya. Jadi gini, yang namanya kematian itu apapun kepercayaan kita, apapun sosial ekonomi kita, jabatan kita, semuanya SOP-nya sama. Ya, SOP itu standar operasi prosedurnya sama. Kita orang manapun, mau orang bangsa manapun, suku manapun ya, dari negara manapun sama, SOP kematian itu sama. Ya, seperti saya berkali-kali mengatakan, kalau orang itu masuk ke samaim, dia langsung dibawa terbang ke samaim atau dijemput sama malaikat surga. Malaikat samaim itu langsung terbang ke samaim, ya. Tidak mengalami yang namanya masuk alam roh, tidak. Dia langsung masuk ke taman yang indah. Ya, itu yang masuk ke samaim. Tapi kalau orang ini masih seperti yang saya alami beberapa puluh tahun yang lalu dan berkali-kali, ketika roh saya keluar dan saya masih di situ juga, ya di lingkungan saya masih bisa melihat tubuh saya masih bisa berjalan di keliling-keliling di situ. Artinya saya tidak terbang dan saya menyentuh dinding atau menyentuh pintu itu masih tembus, itu berarti saya masuk ke alam roh. Ya, manusia itu berarti masuk ke alam roh, bukan ke samaim. Karena ketika kita masuk ke samaim itu langsung berubah menjadi kita dipakaikan tubuh kemuliaan, dan ketika kita di samaim kita bisa berjabat tangan, kita bisa menyentuh bangunan di samaim ya. Kayak saya membuka pagar ya, menyentuh pagar di samaim ya, pagarnya begitu besar, saya bisa menyentuh dan saya bisa bersalaman dengan malaikat dan orang kudus. Artinya apa? Tubuh kemuliaan itu ada, bisa merasakan. Makanya kan waktu Adoniso Masih itu dia bangkit, kan banyak yang takut kan, dia kira wah hantu katakan atau roh gitu kan. Tapi kan Adoniso bilang apa? Roh itu tidak ada tulangnya, artinya tidak ada ininya, tidak bisa dirasakan. Peganglah, katakan, peganglah lambungku. Artinya kalau siapa yang nggak percaya, si Thomas itu, dia bisa pegang lambung itu kerasa, dia akan merasakan itu memang fisik, sesuatu yang bisa dipegang, dirasakan. Kalau roh tidak bisa, kayak sekarang ini saya pegang angin nih. Ya ini roh itu begini, dia nggak bisa pegang apa-apa. Tapi kalau tubuh kemuliaan, ya dia seperti yang kita hidup ini, bisa kita pegang, bisa kita tepuk tangan, ya bisa kita ini.
Itu bedanya ya. Jadi kalau nanti kita dibawa ke samain, kita tuh langsung bisa merasakan. Ya, bahkan kalau kita dipegang malaikat, kita bisa memegang dia. Tapi kalau kita masuk ke alam roh, sudah tidak bisa pegang apa-apa lagi. Kita menyentuh apapun nggak bisa. Mau dinding-dinding kita sentuh nggak bisa. Kita tembus, 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 tembus. Kita mau bersembunyi dimanapun nggak bisa. Pasti si penguasa alam roh bisa mencari kita. Ya, itu yang harus kita pahami. Ya, makanya roh akan keluar dari tubuh kita dan masuk ke alam roh. Ya, kalau tidak kesamain. Roh manusia keluar dari tubuhnya bukan hanya karena sakit atau rusak tubuhnya, tetapi karena roh itu sendiri ingin keluar atau lebih cepat, ya. Karena roh itu lebih cepat, lebih kuat, ya. Makanya dikatakan tadi berkemauan kuat. Roh kita ini berkemauan kuat. Ya, jadi kalau tubuh kita ini, ya kan, apalagi kalau roh ini sudah mulai tidak nyaman dengan tubuh kita, makanya kita hati-hati juga dalam ini ya, istilahnya begini, kita harus menjaga hubungan antara roh kita dengan tubuh kita. Ya, kalau itu salah satunya, tetapi ada juga mungkin karena kehendak dari Bapak Yahweh ya, kayak seperti saya diberikan berkali-kali kesempatan roh saya keluar, artinya ya itulah untuk bisa memberikan kesaksian seperti ini ya, karena banyak orang begitu keluarnya rohnya keluar sekali saja udah langsung mati dia, nggak bisa balik lagi rohnya ya, seperti yang dialami public figure yang kemarin itu ya, begitu keluar sekali aja rohnya sudah lewat dia. Kalau saya nggak berkali-kali ya, saya berkali-kali masuk dalam roh, kembali lagi tubuh kayak keluar lagi, kembali lagi, terus ke samain balik lagi ya, sampai 3 kali saya balik lagi. Artinya apa? Artinya itulah yang terjadi ya. Jadi kalau tadi umur kita 70-80 tahun, kalau kita tidak masuk ke samain, maka kita akan dihabisin di alam roh sebelum kita dibinasakan di alam maut. Ya, itu yang harus kita mengerti ya. Jadi arti tadi itu roh itu sendiri yang ingin keluar. Ya, dia lebih cepat atau lebih kuat. Kayak tadi itu kalau udah semakin tua, duduk dia mau berdiri, tahu-tahu yang berdiri itu bukan tubuhnya, yang berdiri itu rohnya. Tubuhnya tetap tinggal duduk. Ya, kayak tadi juga dia tidur, dia mau bangun, rohnya lebih cepat, tubuhnya tetap tertidur, ketinggalan ya. Jadi bukan karena sakit penyakit ya. Lalu dikatakan di alam roh kita akan bertemu dengan penguasa alam roh dan akhirnya dibawa ke alam maut. Kalau dibawa ke samain maka kita akan memakai tubuh kemuliaan ya, atau tubuh kekal ya. Lalu dikatakan roh kita dikenal di alam roh atau juga di samain ya. Kalau di samain itu nama kita dicatat di dalam kitab kehidupan ya. Jadi artinya kalau kita dibawa ke samain maka malaikat-malaikat samain itu pasti akan kenal kita. Ya, kita akan dikenal. Begitu juga kalau kita tidak masuk ke samain, kita masuk ke alam roh, maka makhluk-makhluk penguasa alam roh itu kenal kita. Ya, dia pasti akan ya menginginkan kita lah. Kalau dalam roh itu, wah kamu ya, kamu orangnya dulu begini, begini, begini. Karena apa? Karena kita akan didakwa terus di alam roh. Dengan dakwaan dia itulah dia istilahnya dia punya otoritas untuk menghancurkan tubuh kita. Ya, dengan dakwaan-dakwaan yang disampaikan oleh si Satan itu, ya kita akan dihabisin sama dia. Tapi kalau kita dibawa ke samain, itu tidak ada lagi dakwaan apapun, tidak ada lagi. Karena apa? Karena semua dosa kita sudah dihapus, dikuduskan. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami ya. Ya tadi itu kita disamain itu nama kita dicatat di kitab kehidupan ya. Lalu dikatakan di alam roh kita tidak dapat membela diri, namun penguasa alam roh itu dapat menghancurkan roh kita. Ya, roh kita ini sangat gampang disobek-sobek sama dia ya. Makanya saya selalu mengatakan, kalaupun ada manusia di muka bumi ini punya kekuatan yang luar biasa, bahkan bisa menangkis 1 juta peluru. Ya, saya tidak bicara satu dua peluru ya, 1 juta peluru. Artinya itu kan sudah Superman saja mungkin ya seperti itu. Tapi kalau kita masuk ke alam roh, ya semuanya itu kerupuk ya, krak hancur. Ya, jadi itu yang harus kita pahami ya. Jadi
Artinya begini, umur kita ini 70-80 tahun, tetapi yang kita hadapi di alam roh adalah kekekalan, kematian kekal. Ya, meskipun kita belum di lautan api ya, kita masuk di alam maut. Karena di alam maut itu hitungan 1 detik itu sama dengan selama-lamanya. Karena di sana waktu tidak berjalan. Ya, itu yang harus kita pahami ya. Makanya kenapa saya pernah membawa khotbah yang mengatakan di alam maut itu miliaran manusia. Karena banyak manusia yang kalau dia meninggal dia tidak tahu. Banyak juga orang mengatakan, oh kita kan tidak tahu, kok kita disiksa. Orang banyak membela diri seperti itu ya. Hati-hati ya. Selama kita hidup kita masih dikasih banyak kesempatan. Ya, tapi jangan sia-siakan kesempatan itu. Ya. Jadi pergunakanlah hikmat dari Bapak Yahweh. Lalu kesimpulannya adalah umur kita hidup di dunia sangat terbatas, yaitu 70-80 tahun. Bahkan jika pun lebih dari itu tetap tidak menentukan apapun. Dalam hidupnya manusia itu sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan roh maupun keinginan daging. Ya, jadi kita ini di samping roh dan daging ada jiwa. Ya, jiwa kita itu melekat dengan roh kita. Ya, jadi antara jiwa dan roh itu kadang-kadang dia suka bertentangan dengan keinginan daging. Ya, itu yang harus kita pahami. Roh manusia terpisah dari tubuhnya lebih pada keinginan roh itu sendiri karena tidak nyaman di dalam tubuhnya. Ya. Jadi makanya saya bilang tadi kita harus menjaga hubungan dengan roh kita. Artinya gini, kita harus ya seringlah mengucapkan yang namanya kata-kata positif, kata-kata berkat ya, supaya apa? Supaya roh kita ini tetap kita bisa pimpin ya, kita bimbing ya. Supaya apa? Supaya nanti dia tidak keluar begitu saja, ya. Karena kalau dia keluar begitu saja berarti kita langsung mati. Tetapi kalau kita sudah siap, ya tidak apa-apa. Kalau memang sudah waktunya kita dipanggil, itu pasti kita akan masuk ke Samain. Lalu dikatakan di alam roh, maka roh manusia itu akan berkumpul dengan roh-roh lainnya dan saling menghujat sebelum dibawa ke alam maut. Ya, jadi di alam roh ini, kalau kita nanti roh kita masuk ke alam roh, maka kita akan bertemu dengan roh-roh yang aneh-aneh. Ya. Di situ semua kata-kata yang tidak pantas itu semua akan terucap. Ya. Jadi itu yang harus kita mengerti bahwasanya kalau dimasuk alam roh itu ya semua kata-kata hujatan itu pasti tetap ada. Di alam roh manusia tidak dapat menyentuh rohnya sendiri, tetapi penguasa alam roh dapat menyentuhnya, bahkan menghancurkan atau menyiksa manusia tersebut. Manusia yang masuk ke alam roh berarti tidak dipilih atau dilayakkan masuk ke Samain. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami ya. Jadi jangan sampai kita masuk ke alam roh ya. Kita harus masuk ke Samain. Ya. Jika manusia itu masuk ke Samain berarti menggunakan tubuh kemuliaan dan namanya dicatat dalam kitab kehidupan. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami ya. Jadi kalau kita sudah masuk ke Samain berarti nama kita tercatat di Samain ya. Artinya apa? Kita dikuduskan. Dan bagaimana cara kita dikuduskan? Seperti tadi yang saya sampaikan, kita harus bijaksana ya. Supaya hari-hari kita ini berarti. Ya, jangan sampai hari-hari kita ini hilang sia-sia. Ya. Jadi jangan sampai kita mengklaim, wah saya begini kok, saya melakukan perbuatan baik. Tidak. Ya. Perbuatan sebaik apapun tidak bisa membuat kita masuk ke Samain. Sehebat apapun kita memberikan apapun ya kepada orang lain ya. Bahkan kalau kita baca itu kan di 1 Korintus 13 itu ya, sekalipun aku memiliki iman sempurna ya, bahkan menyerahkan tubuh untuk dibakar, kalau kita tidak memiliki kasih ya, kasih yang dimaksud sini adalah kasih dari Bapak Yahweh ya, maka semuanya sia-sia ya. Makanya perbuatan baik seperti apa yang kita lakukan pun itu tidak bisa membawa kita ke dalam keselamatan ya. Jadi itu yang harus kita pahami ya, mempelai Adonis Mesias, karena umur kita ini sangat terbatas, 70-80 tahun. Setelah itu kita akan masuk ke dalam kekekalan. Di kekekalan itulah tadi yang saya sampaikan, kalau kita sudah masuk ke alam roh, berarti kita masuk ke alam maut. Ya.
Tapi kalau kita masuk ke Samaim, kita langsung dibawa ke Samaim, ya, tanpa melalui alam roh, ya. Jadi beda, ya. Meskipun banyak orang mengatakan Elohim itu adalah roh, betul. Tetapi bukan berarti Elohim itu tinggalnya di alam roh, tidak. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan, presiden itu, raja itu tinggalnya di istana. Bisa nggak dia ke tempat kumuh? Bisa. Tetapi bukan berarti dia tinggal di tempat kumuh. Dia bisa sekali-sekali ke tempat kumuh, melihat. Adoniswa juga begitu. Dia dari tahtanya, dia pernah membawa orang, ya kayak seperti membawa saya ke alam maut. Ya dia temanin. Dia temanin. Tujuannya apa? Kalau tidak dia temanin, ya kita bisa dirampas di alam maut. Di neraka itu kita bisa diambil sama penguasa alam maut. Makanya dia turun menemani kita untuk melihat alam maut. Ya, jadi jangan dikira, wah di alam roh itu Bapak Yahweh ada di sana, Adonis Masya ada di sana, Ruach Kodes di sana. Tidak. Dia bisa ke sana, tapi dia tidak di sana. Dia tidak tinggal di alam roh. Yang tinggal di alam roh adalah penguasa alam roh. Jadi jangan dibalik, jangan di karang-karang gitu ya. Jadi kalau mau cari berkat itu di alam roh, jangan. Berarti kita cari berkat sama penguasa alam roh berarti. Ibaratnya kalau kita cari berkat ya di tempat kumuh. Karena berkat itu kan ada di tempat yang mewah, ada di istana, ada di tempat yang terbaik, istilahnya begitu. Jadi bukan ada di tempat kumuh, tempat yang terjelek. Ya. Itu yang kita tidak paham selama ini. Ya, jadi itu yang Bapak yang ingatkan kepada saya, supaya apa? Supaya kita jangan sia-sia. Makanya saya juga kemarin tuh, tadinya saya juga membawa daftar Elohim yang lain, tapi kok saya diingatkan mengenai kematian. Ya, kematian kekal ya, khususnya kematian kekal ya, bukan kematian biasa ya. Maksudnya bukan kematian pertama, tapi kematian selama-lamanya ya. Karena nggak sebanding. Umur kita 70-80, masuk ke alam maut itu selama-lamanya. Ya, karena dari alam maut juga kita nanti akan masuk ke lautan api ya. Istilahnya seperti itu. Jadi jangan kita sampai sia-sia ya. Hidup kita ini jangan sampai kita sia-siakan. Kita berbahagia, kita bersyukur karena kita bisa dilayakkan ya menjadi mempelai Adonis Masya ya. Jadi itu yang kita harus pahami ya, apalagi sebentar lagi kedatangan Adonis Masya sudah sangat dekat, supaya kita bersama-sama dengan Adonis Masya kita di rapture masuk ke dalam kerajaan Samaim. Ya. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Bapak Yahweh Besem Adonai Suhamasya Wirwa Kodes memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelai di rapture masuk ke Samaim, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya. Amin. Ya, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh pada sahabatmu pada hari ini. Kami sudah mendengar daftar Elohim, daftar Adonis Masya. Dan biarlah Bapak Yahweh, apa yang kami dengar, biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan berbuah-buah 30, 60, bahkan sampai 100 kali ganda. Dan nama Bapak Yahweh, nama Adonis Masya, nama Roh Kudus nantiasa dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kami, dan juga dalam setiap pelayanan kami, dan dalam setiap ibadah kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami juga sebentar akan menyatu dengan Engkau Adonis Masya melalui tubuh dan darah-Mu. Dan juga kami akan dikuduskan dengan minyak kudus-Mu. Dan biarlah kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu senantiasa menguduskan kami, membenarkan kami, dan memulaikan kami menjadi mempelai kudus-Mu Adonis Masya. Sehingga nanti ketika Engkau datang Adonis Masya, Engkau datang menjemput kami mempelai kudus-Mu masuk ke dalam kerajaan Samaim pada saat rapture, dan ikut pada pesta perjamuan anak domba di rumah Bapa Yahweh Elohim Zebaot sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih Adonis Masya, terima kasih Ruach Kodes. Kami sambut tubuh dan darah-Mu dan minyak kudus-Mu Adonis Masya. Haleluya. Amin. Ya, silakan Adonis Masya.